untungnya dapat agensi yang baik lah. Makanya jangan sampai salah pilih agensi. Jangan pilih agensi. Iya, Kalau banyak kan kejadian. Iya, banyak banget. Oke teman-teman, kali ini kita bersama Bang, siapa namanya? Luther. Bang Luther. Oke, salah satu mahasiswa yang ada di Turki. Ya. Oke. Bang Luther asal mana? Indonesianya? Gue aja ngapa ya? Oke, nggak apa-apa. Oh ya. Dari Bekasi emang ya. Dari Bekasi, umur 19 tahun. Itu pertama kali datang ke Turki itu belum setahun sih, hampir setahun lah. Hampir setahun. Awalnya tinggal di rumah, tinggal di apartemen lah, segala macam. Terus sekarang udah pindah ke asrama sekarang. Ya bareng lah sama teman Indo, ada orang Turki juga gitu. Kuliah di Turki. Kenapa tuh milih kuliah di Turki? Kenapa milih Turki? Pertama-tama pastinya nggak dapat SBMPTN, yang jujur aja nggak dapat SBMPTN. Terus yang kedua UTBK, kan waktu itu sistemnya masih UTBK kan ya, masih UTBK. Kalau sekarang nggak tahu udah berubah katanya namanya. Pokoknya UTBK dulu nggak dapat UTBK, nggak dapat SBMPTN. Terus juga kan tahu sendiri tuh sistem di Indo, kampus mandirinya tuh ada uang apa tuh namanya? Uang gedung ya? Oh iya. Uang gedung ya, ada uang gedung, nah itu mahal. Buat jalur mandiri juga mahal. Ya udah, awal-awal waktu itu ada tuh kayak ada ada info lah kuliah di Turki gitu. Oh ya udah langsung aja. Terus juga katanya kuliah di Turki itu murah. Oh ya udah, cari itu info lebih jauh. Tapi dengan kenyataannya itu gimana tuh? Kenyataannya ya nggak jauh beda sama Indo lah. Oh iya. Sekarang nggak jauh beda sama Indo. Soalnya kan sekarang ekonomi Turki lagi, ya tau lah kita lagi yang ada kan inflasi gitu. Menurun. Ya. Inflasi, oh ya udah. Jadi nggak jauh beda sekarang sama di Indo. Tapi sebelum kuliah mau belajar di Turki ini sebenarnya motivasi yang pengen kuliah di Turki itu gimana? Kok bisa gitu? Jujur aja Bang, apa sih sebenarnya tuh udah tujuan di Turki tuh pengen belajar di Turki tuh sebenarnya tuh dari SMP. Oh iya. Dari SMP udah ada. Awal-awalnya tuh nonton drama Turki tuh namanya Elif tuh. Elif ya namanya Elif. Oh yaudah tuh bahasa Turki tuh kayak gini bahasa Turki. Oh yaudah tahu bahasa Turki tuh gini. Nyobain tuh belajar bahasa Turki kayak merhaba gitu. Nasılsın udah tahu gitu. Berarti sebelum datang di sini tuh, sebelum benar-benar ke Turkinya tuh udah mulai belajar bahasa Turki berarti. Udah, ya belajar kasarannya aja lah bahasa kayak merhaba udah gitu doang, nasılsın udah gitu doang. Terus juga sempat main game juga tuh, main game ketemu orang Turki. Oh ya udah, orang Turki tuh gini, ya udah kita coba gue pakai lah bahasa gue gitu. Di Turki tuh gini, sempat lihat postingan tentang Turki juga. Di Turki tuh dua benua kan, dua benua tuh ya. Emang tujuannya tuh dari awal emang gue harus bisa nih kuliah di luar negeri gitu. Udah mau nyobain sensasi yang lain gitu. Makanya pilih Turki ya udah sebagai tempat buat belajar. Oh, berarti memang benar-benar niat dari hati ingin kuliah di Turki berarti. Ya. Nggak ada paksaan dari orang tua. Nggak ada. Sebenarnya juga dari awal orang tua, terutama bapak ya. Bapak itu awalnya nggak setuju. Soalnya tuh dengar kabar kayak gitu di Turki tuh mahal, katanya mahal banget. Sempat ada yang hampir 1 miliar katanya, langsung lepas lagi belajar di sana balik lagi ke Indo gara-gara ketekan biaya. Tapi kalau dari ibu dukung ya udah coba, terserah kamunya aja mau gimana belajarnya gitu. Emang keluarga gue tuh terkesannya tuh keluarga bahasanya tuh liberal gitu. Jadi buat gue sendiri mau tujuannya gimana, yang penting selama itu bagus ya udah silakan jalanin aja gitu ya. Jalanin aja. Kalau Ana tuh
mau kuliah di Turki itu karena kemarin tuh ada yang bilang di Turki ini murah banget. Bahkan katanya Iya. tuh bilang SPP kuliah tuh sekitar 500 ribuan aja per Iya. semester katanya. Iya. Jadi anak mulai pengen kuliah di sana gitu. Oh, emang awal-awalnya juga biayanya kayak kedokteran gitu, yang kalau di Indo itu kedokteran kan tahu sendiri Bang Iya. ya. Apa sih biayanya berapa tuh? Hampir 100 juta, 5 Ya, juta. ya gitulah. Nah, ya di Turki lebih murah katanya, soalnya disubsidi gitu. Oh ya udah, pilih Turki gitu jadinya. Tapi yang Anda dengar sih kalau yang di Turki, kalau untuk yang orang Turkinya itu aslinya, itu kan ada yang gratis. Ya, emang setahu info ya Bang ya, udah pernah baca-baca juga tuh dikit. Emang kalau sekolah di Turki tuh semuanya apa sih, bukan dari TK sampai kuliah tuh antara disubsidi sama gratis. Itu juga pernah nanya tuh sekali tuh, sempat punya teman orang Turki tuh, dia orang Istanbul itu, ngobrol-ngobrol. Dia nanya gue, di Indo sistem pendidikan nih gimana? Oh kita tuh pendidikannya tuh SD-nya tuh 6 tahun. Oh alah beda gitu. Terus kita SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Oh enggak, kalau di Turki tuh sistemnya tuh kita 4 gitu, 4 tahun 4 tahun. Terus apa? Gue nanya tuh di Turki sekolah tuh pendidikan gratis gak? Oh gratis kata dia gitu. Wah gratis, serius lu? Gue di Indo bayar dari TK tuh udah bayar. Ah masa kayak gitu sistemnya? Iya beneran bayar. Gue ada yang gratis di Indo tuh. Buku belum buku, Belum pakaian, belum seragam. Ya udah, makanya dia kaget. Oh di Indo tuh gitu sistemnya. Kacau sih. Dari kuliah juga bayar katanya. Kalau di Indo sih memang semua ya. Iya. Kerennya negara ini sih memang pendidikan tuh kalau ada orang Turki yang bilang nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah karena nggak ada uang, itu bohong. Karena di negara ini nih, pendidikan tuh dijamin oleh negara gitu. Terus juga temen gue yang orang Turki tuh dia juga bilang sejelek-jeleknya kan buat mahasiswa Turki sendiri tuh ada sistem YKS itu kayak YOS buat mahasiswa asing, tapi kalau ini buat khusus buat siswa yang orang Turki aja. Itu ada namanya YOC sama ada YKS sama TYT. Nah, itu tuh dia kalau ujian itu tuh sejelek-jeleknya dia tetap dapat kampus. Oh gitu. Jadi nilainya itu nggak tahu ya benar apa enggak, soalnya itu nanya dari orang Turki, dari teman gue orang Turki itu, dia orang Turki. Walaupun sejelek-jeleknya nilai dia tetap dapat kampus. Walaupun nilai dia berapa gitu dia tetap dapat kampus ya, tapi kampusnya ya kampus yang ya gitulah, kampus yang masih akreditasinya di bawah gitu. Setidaknya dia dapat kampus gitu. Terus pas dibilangin, oh kalau di Indo kita ujian kalau nilai kita jelek, oh ya udah jelek, nggak bisa dapat kampus. Terus kata dia, lah bagus lah, malah lebih jujur katanya gitu. Malah lebih jujur, kalau jelek gak usah dapat kampus katanya. Oi, bagusan lu lah, gue bilang gitu. Masih bisa dapat pendidikan. Oh, udah gitu. Oke, berarti sekarang di Turki udah berapa lama? Baru jalan hampir setahun lah. Setahunan gitu ya berarti ya. Berarti Belum senior lah. Tapi udah merasakan suka duka di Turki kan tuh. Apa tuh suka dukanya tuh? Suka duka. Suka lu apa duka lu nih? Kita bahas nih. Ya suka lu lah. Ayo udah. Pertama ini dulu lah, duka dulu lah. Duka dulu. Duka pertama duka ke Turki pastinya kan gua sebagai anak yang gak punya adik, gak punya kakak tuh. Ya udah tuh sendirian. Gak punya. Oh. Nah, ya udah tuh. Udah kesini sendirian. Anak satu-satunya lah, gak punya saudara sama sekali. Kita tuh kesini berat pasti itu ya. Berat, gak punya keluarga. Gak punya keluarga saudara. Punya saudara. Terus yang kedua pasti dukanya ya di sini pastinya ya itu dong sih. Kalau yang lainnya mah udah terbiasa. Dukanya pasti kalau dukanya cuman jauh dari keluarga lah itu dong. Kemarin berangkatnya tuh gimana? Perjalanan dari Indo sampai ke Turki ini gimana? Ada kendala nggak? Misal dalam pesawat atau gimana? Itu kan kita benar-benar nggak tahu bahasa Turki atau gimana tuh. Enggak sih, nggak kaget banget sih. Berarti sama teman atau sendirian berangkatnya? Bareng sama teman. Tapi nggak sekaget yang, anjir, apa nih? Nggak sekaget itu, nggak. Biasa aja. Karena udah sering nonton film. Iya, itu juga kan itu pertama kali
belum pernah naik pesawat sama sekali di Indo, belum pernah naik pesawat. Itu pertama kali naik pesawat Sama, itu, sama. langsung naik pesawat itu. Oh, ya udah itu doang sih. Kalau duka nggak ada sih, udah itu doang, paling jauh dari keluarga, udah sisanya mah udah terbiasa lah. Tapi sebelumnya pernah mondok atau Enggak di asrama ya? nggak pernah. Oh, dari SD sampai SMA itu sekolah-sekolah umum yang balik ke rumah gitu ya? Iya, yang cuman yang apa sih, di sekolah ya udah belajar, tapi itu pulang ke rumah, enggak mondok gitu enggak. Terus duka berarti sekarang sukanya seperti apa? Sukanya yang pertama tuh jujur ya, ini dari gue sendiri ya, orang Turki itu baik, Oh iya. terutama buat orang Indo. Gue waktu itu kan rumah gue kan ada tuh, gue lagi belanja tuh deket rumah gue, kayak BIM lah gitu, kayak bahasa itu kayak super apa sih, kayak supermarket gitu ya, Alfamartnya di sini. Itu lagi belanja tuh, kita dari Indonesia Pak, oh dari Indonesia, saya udah pernah umroh, saya udah umroh ke Mekah gitu. Ketemu orang Indonesia tuh kalau umroh tuh dia barengan katanya, ya apa, orang Indonesia tuh baik gitu ya. Udah tiba-tiba udah ngobrol, kamu mahasiswa? Iya, di mana? Mahasiswa di Buludak. Oh gitu. Ya udah, tiba-tiba dia udah giliran kita lah bayar di kasir. Tiba-tiba dia ngeluarin kartu dia ngetepin. Udah dalam hati udah senyum-senyum. Tiba-tiba ngetepin kartu. Bilang, nggak usah, serius gitu, nggak usah. Tapi itu dengan bahasa Turki, Bahasa Turki. Udah ngerti gitu. Nggak usah. Terus dia cuma bilang, bahasanya doain saya aja katanya gitu. Udah doain saya aja. Udah tuh. Jadi udah makasih. Itu yang pertama. Yang kedua pokoknya hampir berapa kali kena baik itu. Sering banget, woi. Waktu itu sebelum yang di sub ini, yang sekarang kejadiannya sebelum yang lagi belanja. Itu lagi sholat di masjid. Udah tuh duduk sendirian. Ditanyain dari mana asalnya gitu lah, dari Indonesia. Oh iya, di sini waktu itu bahasa Turki masih belum bagus-bagus banget, apalagi ngobrolin sama bapak-bapak tuh ya. Bapak-bapak kan gimana tuh kalau ngobrol suaranya nggak jelas kan. Udah tuh saya dari Indonesia, oh iya ngobrol itu pakai Google Translate, masih pakai Google Translate. Tiba-tiba itu bapak-bapak bertiga, dia nraktir teh, tiba-tiba dia ngeluarin dompet ngasih duit 20 tele apa 10 tele sama 5 tele. Tapi dengan yang kemarin dengan nilai 20 tele itu lumayan tuh. Iya lumayan. Dari yang sekarang nih ya. Iya lumayan buat beli durum dapat. Ya udah, durum 30 tele ya udah dapat. Oh gitu orang Turki. Intinya tuh yang mau dikasih tahu aja nih ya. Citra orang Indo tuh di mata orang Turki itu bagus. Bagus sejauh ini gitu. Baik, kita harus menjaga sebagai mahasiswa di Turki. Jujur gak bohong, serius. Citra orang Indo tuh di Turki itu bagus. Pernah ketemu polisi dia katanya dari Trabzon. Bilang orang Indonesia tuh apa sih, orangnya baik-baik, suka senyum katanya gitu. Nggak tahu kenapa orang Indonesia kalau ngomong senyum mulu sih gitu. Emang kayak gini. Iya, model-model orang Indonesia emang gini. Bahkan kan kalau ciri khas orang Indonesia kalau ketemu dengan orang ya gitu pasti gitu. Ya, gitu makanya orang Turki nanya, kok kalian senyum mulu sih, emang apa yang lucu? Enggak, emang kayak gini gitu. Enggak bisa diubah. Iya, budaya yang tapi itu bagus sih. Jadi kita enggak terkesan jelek. Ya, terkesannya itu kita ramah gitu. Iya, udah itu doang. Pokoknya privilege lah buat orang Indo yang di Turki lah. Kalau secara sosialisasi itu aja sih. Udah kalau suka mah susah sih ngejelasinnya. Kalau suka tuh nggak bisa diceritain serius. Datang sendiri, ngerasain sendiri gitu. Berarti ini teman-teman yang pengen kuliah ke Turki cobain deh. Ataupun yang pengen jalan-jalan ke Turki, cobain ke Turki. Ya, cobain serius. Ketemu langsung. Masyarakat Turki itu gimana privilege yang kita kalau di Indo tuh bilangnya tuh, orang Indo, wah kita apaan sih orang Indo, nggak jelas nih, pengen keluar negara aja lah. Nah tapi giliran ke Turki itu ngerasain orang Indo tuh pasti citranya baik, gitu ya. Oke. Berarti antum kesini nih jalur apa? Agensi ya. Itu berarti diurus semua. Iya diurus semua. Sampai dari ngurus visa sampai berangkat. Iya diurus semua. Untungnya dapat agensi yang baik lah. Makanya jangan sampai salah pilih agensi. Pilih agensi. Iya. Kalau banyak kan kejadian. Iya banyak banget. Iya. Ada agensi yang
di awal tuh menjanjikan, di Turki ini murah, nanti bakal diurus sampai selesai. Ya. Tahunya sampai ke Turki. Dari teman kita juga ada yang kena ini kan? Ada Iya, yang kena, ada. ya ada lah. Kena tipu agensi lah. Agensi itu adalah. Bahkan sampai mau menyerah. Pulang bisa gue. Iya nih udah pulang aja ditipu agensi mahal-mahal nggak diurus. Udah sih itu bahaya sih. Tapi ya itu pelajaran untuk teman-teman, kalau pengen nyari agensi, cari agensi yang bener-bener itu terjamin agensinya udah banyak mahasiswa yang pernah sama dia gitu. Iya, itu yang penting sih. Kalau sebenarnya sih ada dua pilihan ya. Kalau mau mandiri, mau pakai agensi itu bisa. Tapi disaranin kalau belum tahu apa-apa sistem birokrasi di Turki itu, sistem cara kerjanya gimana tuh, kayak daftar kampus gimana, buat dapat izin tinggal gimana. Kalau belum tahu, saranin pakai agensi. Iya, agensi sih memang ya. Tapi ya dalam tanda kutip ya cari agensi yang benar-benar tuh mau bertanggung jawab. Ya kayak ada agensi A misalnya, ya mereka kalau belum dapat kampus, misal dari ke Turki nih berangkat, terus belum dapat kampus sedangkan ikamet belum dapat, ya kan nggak mau harus pulang dulu ke Indonesia. Nah, ada agensi yang mau bertanggung jawab, dibiayain biaya pulangnya terus balik lagi gitu. Ada. Itu mending kalau dikasih tiket balik buat bolak-balik lagi. Ya kalau enggak gimana? Tekor bandar. Oke. Itu aja sih. Pokoknya kalau belum tahu apa-apa, masih awam lah. Kalau gimana sistemnya buat daftar kampus gimana, ngurus tempat tinggal gimana, ngurus izin tinggal gimana, itu mending pakai agensi aja. Tapi kalau udah tahu gimana cara kerjanya, udah silakan pakai mandiri. Itu ya sama aja sih sistemnya maksudnya sama aja sih. Sistemnya tuh gimana ya? Daftar kampus ya mirip kayak di Indo, paling yang susah tuh. Kita terkenal ke bahasa, Bang. Kalau kita ngomong kan enggak. Ya, itu yang penting sih. Itu yang penting, bahasa. Luar negeri itu perlu ya yang pertama kita juga perlu teman. Jangan sampai kita nih aku banyak uang. Aku terus bisa lah pokoknya, aku bahasa Inggris bisa. Enggak. Datang ke Turki. Bahasa Inggris enggak terlalu. Bahasa Inggris di Turki enggak bisa dipakai sama sekali. Kalau orang Turki itu nasionalis banget, Bang. Katanya ya dia tuh lebih cinta bahasa sendiri dia. Bener-bener di bahasa Inggris tuh nggak pakai sama sekali di sini. Mau ngomong dimanapun gitu. Andai kata ketemu itu beruntung. Iya. Andai ketemu orang Turki yang bisa bahasa Inggris tuh beruntung. Asli. Ya. Itu pertama kali juga waktu ke Turki juga itu lagi belanja juga. Waktu itu kan nggak tahu ya bahasa Turki plastik apa. Bilang plastik. Kan biasa kan sama deh plastik. Hah? Plastik itu apa? Kata dia. Bukannya plastik secara bahasa Turki? Enggak. Maksudnya itu plastik, ya plastik udah. Bukan kantong yang kantong belanja gitu. Nah, ya poset. Nah, dia enggak tahu. Dibilang plastik, itu apa? Bingung. Iya. Ya intinya harus punya teman sih memang yang ngarahin nanti nih. Juga setidaknya sebelum ke Turki belajar bahasa Turki dikit-dikit. Ya, dikit-dikit ya. Ya minimal marhaba. Ya cara-cara mau nanya jalan itu perlu juga sih. Bahasa bahasa dasar aja sih ya, yang dasar aja. Oke sih. Berarti kapan mulai kuliahnya kapan antum? Kapan ya? Katanya sih bulan Oktober awal kampus mulai pembelajaran, baru mulai kelas dibuka ya. Jurusan apa? Fakultas apa? Gue sejarah, Bang. Sejarah. Keren. Jadi nanti mempelajari sejarah. Ya. Sejarah. Yang termasuk sejarah maksud itu. Sejarah Turki. Terus lebih ke sejarah Turki sama perkembangan apa sih agama aja sih sini. Sejarah agama juga termasuk. Agama juga termasuk kayak penyebaran agama kan di sini orang Turki kan keren banget. Mayoritas kan Islam nih. Kenapa bisa Islam gitu di sini? Terus juga kan Turki sejarahnya termasuk gede loh. Kayak sebelum Ottoman, terus sebelumnya lagi. Nah, yaudah itu dipelajarin pasti. Belum lagi bahasa Turki yang masih pakai huruf Arab gitu. Itu udah pasti dipelajarin. Susah. Ya. Oke, mungkin teman-teman ini yang dapat kami bincangkan bersama Bang Luther. Ini makasih banget loh dapat kesempatan di wawancara gitu. Ini perdana loh. Bukan sama siapa tapi di wawancara gitu. Udah mahasiswa Turki, siapa lah berarti.
Masih ada yang lebih senior lah. Kalau mau tahu info lebih lanjut ntar di part kedua. Masya Allah. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang seputar kuliah di Turki insya Allah. Nah mungkin teman-teman yang pengen bertanya atau pengen nyaranin nih apa yang harus dibahas di konten ini insya Allah. Nah tulis saja di komen dan jangan lupa di subscribe untuk nanti konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih Bang Lutar. Kita yang makasih lo Bang, asli sip. dapat kesempatan. Sip.